Masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM Kas Mujo menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Karena saat Jokowi kuliah, Kas Mujo ini masih berstatus sebagai asisten dosen. Seorang pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kas Mujo, jadi sorotan usai dikunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi menyebut Kas Mujo adalah orang yang berjasa dalam kesuksesan skripsinya. Namun pria berusia 75 tahun ini mengaku dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik. Sebab saat Jokowi kuliah, Kas Mujo masih berstatus sebagai asisten dosen. Ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai Pak Su itu, saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya orang jujur, sopan, disiplin, jangan suka bikin apa adanya. Dan saya oleh karena ini wartawan, saya minta nanti juga ditulis yang baik. Saya karena saya merasa tidak tahu sama sekali kalau kaitannya dengan ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Sebelumnya Jokowi mendatangi kediaman Kas Mujo Selasa lalu. Jokowi datang untuk bersilaturahmi dan bernostalgia terkait masa-masa kuliah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 tahun lalu Jokowi pertama kali memperkenalkan Kas Mujo ke publik. Saat itu Jokowi meminta Kas Mujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kas Mujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kas Mujo. Beliau itu dulu waktu bimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kas Mujo. Tapi sekali lagi Pak Kas Mujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju. Ya, sementara itu Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri angkat bicara soal polemik ijazah palsu Joko Widodo. Mega mengatakan cukup menunjukkan ijazah saja untuk menjawab tudingan soal ijazah palsu. Ya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki. Loh, orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki. Loh, orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Partai Golkar punya pendapat berbeda.
Politisinya Idrus Marham menyebut Golkar tidak berkepentingan untuk ikut campur dalam kisruh ijazah Jokowi. Katanya perdebatan ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa perlu dibesar-besarkan. Ini kan kita bicara tentang masalah sistem, itu biarlah itu ya. Jadi saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik, jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional kita, udahlah. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, PD Perjuangan meminta para pendukung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak perlu tersinggung atau baper usai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal ijazah palsu. Menurut PDIP, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi maupun secara spesifik menyinggung soal ijazah palsu. Dalam pernyataannya, Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Jadi pendukung Pak Jokowi tidak perlu baper ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum, misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja KTP. Soal ijazah yang tanya ya tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu ribut sampai misalnya harus bawa ke masalah hukum, membuat repot banyak lembaga. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu kita, agar kita menyelesaikan persoalan itu damai-damai saja, jangan dibikin ribet, jangan dibikin ribut, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah. Apapun masalahnya bisa kita ketemu, kita bisa silaturahim, kita bisa menyelesaikan tanpa keributan dan buang-buang energi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Pengamat politik pun memandang kans Jokowi menjadi ketum PSI sangat tinggi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ia mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Jokowi pun berkelakar kemungkinan tidak adanya kader lain yang mendaftar jika dirinya mencalonkan diri. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ.
Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa presentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Kemungkinan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi Ketua Umumnya. Tapi kalau menurut saya, kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi Ketua Umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut meme dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto yang dibuat seorang mahasiswi ITB sudah kebablasan. Kendati demikian, dirinya menghargai langkah pemerintah untuk membina pembuat meme tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal meme dirinya dan Presiden Prabowo yang dibuat mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menurut Jokowi, tindakan mahasiswi seni rupa ITB tersebut sudah melampaui batas. Namun demikian, Jokowi mengaku tidak akan mengambil langkah hukum karena sebelumnya pemerintah telah menyatakan akan membina pembuat meme tersebut. Yaitu berdemokrasi di era digital. Tapi menurut saya sudah kebablasan, sudah kebangetan. Kalau dari pihak istana kemarin menyatakan agar itu dibina saja. Tapi ya itu baik-baik saja untuk pembelajaran kita semuanya. Kemarin lebih setuju dibina ya Pak? Iya. Artinya ini bukan yang pertama. Tapi ya, untuk peringatan bahwa itu sudah seperti itu menjadi peringatan kita semua. Apakah ada kemungkinan? Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh. Ada batasnya. Ada kemungkinan bawa ke pidana nggak Pak kalau Bapak? Membawa ke pidana? Oh, enggak, kan sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa akan bina terlebih dahulu. Sebelumnya, mahasiswi ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Meski telah tersangka, polisi menangguhkan penahanan mahasiswi tersebut. Sementara pihak istana menginginkan pelaku agar mendapat pembinaan bukan hukuman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.